Okay. All right. Now look at here. In our topic and vocabulary areas is understanding the term of political Islam. Okay. I choose this topic because this article because I think it's very easy for us, not too long and not too short, so we can read it and try to understand the content of the text. And then language and skill focus, there are understanding and using keywords and word families. Okay, of course, yeah. We try to understand what is the function of the word in the text, and then understanding part of speech, and then finding the main idea of the paragraph. And then next, understanding and using coordinating conjunction. So why I choose these topics in here, coordinating conjunction, I think is very important for us, because in writing itu sangat dibutuhkan sekali. Okay, you need it to know and to how to use it in the language ya. Kelihatannya simple, coordinating conjunction itu apa? Jadi tapi ini nanti sangat mempengaruhi dalam academic writing, in your writing nanti. Alright. Now, okay, maybe we can start from which one? Mau yang mana dulu? Reading or we discuss about grammar first? Understanding reading or grammar? Reading dulu aja ya. Yes. Okay, now look at here. So I As choose usual. I choose this topic from this website, asiasociety.org. You can see it in the text. Okay. Now, look at here. We have a title, judulnya Understanding Political Islam in Southeast Asia. Oke, jadi memahami kondisi politik Islam di Southeast apa? Southeast? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Okay, good. Now, who wants to read the first paragraph? Siapa yang mau baca? Who want to try? Okay, Miss Seha. Okay, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Understanding political Islam in Southeast Asia. Bacanya Southeast ya. Southeast Asia. Southeast Asia. Islam is on the rise in Southeast Asia, says Greg Philly, currently a visiting professor at the School for Advanced International Studies at Johns Hopkins University. Okay. But rather than assume this means a corresponding increase in political Islam or even religious violence, as media reports often suggest. One may interpret this as primarily an increase in religious increase in religious piety or devoutness. Yes. Among the 206 million Muslims in Southeast Asia. Okay, thank you, Miss Seha. Southeast ya bacanya. Alright. Now, alright. Okay. Can you translate it or we can translate together? Understanding political Islam. Understanding. Memahami politik Islam di Asia Tenggara. Okay, good. Islam is one day rise. Islam sedang meningkat di Asia Tenggara. Okay. Meningkat atau bangkit?
Meningkat boleh, bangkit boleh. Oke. Kebangkitan, the rise itu bisa kebangkitan ya. Kalau increase baru meningkat, the rise, bangkit. Islam bangkit di Asia Tenggara. Gitu. Great Valley berkata, Kata Great Valley. Great Valley menjadi profesor timur di sekolah. Dia ini currently ini maksudnya adalah dia sekarang, posisi sekarang atau jabatan dia adalah seorang saat ini visiting dia adalah professor. seorang profesor. Sebagai seorang tamu, Profesor tamu di sekolah studi internasional. Ya, studi internasional di Universitas John Hopkins. John Hopkins. Oke, next. Tetapi alih-alih menganggap ini berarti Bangkitan dalam politik Islam atau bahkan kekerasan Islam. Kekerasan dalam agama. Yes. Sini ya, Bang. Seperti yang ditunjukkan, seperti yang dilaporkan oleh media, orang dapat menafsirkan ini terutama sebagai peningkatan kebaikan. Kesalehan, apa ketakwaan gitu ya? Ketakwaan. Oke, ketakwaan agama gitu ya, kesalehan agama, ketakwaan boleh. Devoutness itu ketakwaan. Ketakwaan agama. Di antara 206 juta Muslim di Asia Tenggara. Oke, good. So, do you know the point, Miss Eha? Intinya apa kira-kira? What is the main idea from this paragraph? Oke, jadi kata Great Valley mengatakan bahwa Islam itu bangkit di Asia Tenggara. Oke. Dan dia adalah seorang profesor visiting professor ya. Profesor tamu di sekolah internasional studi internasional Johns Hopkins University. Dan dia menyatakan bahwa ini adalah menunjukkan atau mengindikasikan adanya kebangkitan dalam politik Islam atau bahkan kekerasan dalam agama gitu ya. Seperti yang media laporkan, oke. Isu seseorang mungkin menginterpretasikan ya adanya peningkatan kegiatan mungkin kesalehan atau ketakwaan keagamaan ya di antara 6 juta Muslim di Asia Tenggara. Oke. Kalau 200 juta Muslim itu kayaknya Indonesia aja ya, bukan Asia Tenggara ya. Yes. Karena terlalu banyak. Indonesia 87 juta ya. Alright. Okay. Now next paragraph. Excuse me. Okay, Mr. Ubed. Okay. No. Mr. Ubed 2 paragraf deh. Sini paragraf ini sama ini. I think the meaning of political Islam is not politic Islam, but I think the right one or the correct one is Islam politic, because politic Islam and Islam politic is quite different. Far different. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Politic Islam. Okay. Islam politic means that people or group makes Islam as ideology. Okay. Okay, thank you for your suggestion, Mr. Ubed. Yeah, so ini kan judul. Yes, okay. Ya itu it could be right. Okay. Mungkin benar ya. Karena masalah penulisan judul juga mungkin sangat mempengaruhi, tapi ini saya ambil dari judul dari web ya, dari website dari Asia Society. Okay.
Jadi itu, nah itu tugas Mr. Ubed itu nantinya untuk you write your dissertation of that. Amin. Okay, Mr. Ubed, can you please read paragraph 2 and 3? Well, Dr. Philly, a research fellow in Indonesian politics at the Australian National University, sees this increased devoutness in the greater use of Islamic dress and symbols, for example, in TV, advertising, and architecture, the wearing of school caps, and the boom in mosque construction and attendance. More Southeast Asian Muslims are going on pilgrimage, and there is far greater interaction between Muslims in Southeast Asia and the Middle East. Dr. Philly, research fellow di Politik Indonesia di National University Australia, melihat bahwa peningkatan ketaatan dari sebagian dari dalam hal yang terbesar, yang lebih besar dalam penggunaan simbol dan pakaian, misalkan dalam TV, dalam dunia iklan maupun dalam arsitektur, penggunaan hijab, ya, school cap. School cap ini I don't know. Penutup kepala ya. Tutup kepala itu apa? Mungkin kepala, yang topi hijab, ini ya. Mungkin hijab ya maksudnya ya. Alright. Ya, hijab dan topi mungkin ya. Ya. Dan kopiah. Boom itu. Boom ini bukan bom ya. Ini banyak orang yang ke masjid gitu maksudnya. Oh, the boom in ya, dan meningkatnya jumlah kehadiran dan pembangunan masjid, kehadiran jemaah ya di masjid dan pembangunan masjid. Semakin banyak Muslim Asia, negara-negara Asia di Asia Tenggara yang pergi ke haji, menunaikan ibadah haji, dan lebih banyak lagi kemudian interaksi antara Muslim di Asia Tenggara dan di Timur Tengah. So ini next paragraph, dilanjutkan dulu. Islam's cultural efflorescence as he calls it, is partly a result of growth in state religious educations. People are learning about Islam in school from a curriculum endorsed by Islamic scholars, rather than from local preachers who may have a more syncretic or idiosyncratic variants of the faith. Second factor is the modernization and urbanization trends in the region. Muslims are paying greater attention to religion as they seek moral moorings in their increasingly materialistic, often alienating urban lifestyles. State sponsorship of mosques and preacher training programs, usually done with a political motive, are also important factors. And globalization has increased the flow of Islamic ideas into Southeast Asia. Perkembangan kebudayaan Islam, dia mengatakan itu merupakan bagian daripada nilai ataupun hasil dari pertumbuhan pendidikan agama oleh negara. Masyarakat ataupun orang belajar Islam di sekolah, kemudian dari yang disponsori ataupun didorong oleh para sarjana Muslim. Jadi dari kurikulum yang dibuat oleh para gitu. Dari kurikulum yang dibuat yang disusun oleh sarjana Muslim, lebih daripada dari para pemuka agama lokal ya, ataupun para dai ulama lokal ya, yang lebih
sinkretik. Sinkretik itu lebih Mungkin lah sinkretik itu yang lebih campur ya. yang lebih Campur aduk. yang lebih genuine. Ya, Apa mencampurkan maksudnya? ya. Mungkin yang lebih Ya. itu lokal, maksudnya mereka yang lebih memahami adat Ya. istiadat masyarakat Ya, kita. maksudnya mencampurkan antara varian yang mencampurkan antara kepercayaan lokal gitu ya. Ya, oke. Dengan ajaran Islam. Faktor yang kedua adalah modernisasi dan urbanisasi, tren urbanisasi dan modernisasi di kawasan ini. Kaum Muslim memberikan perhatian yang lebih besar terhadap agama ketika sebagaimana mereka mencari ajaran moral ataupun petunjuk moral yang dalam pandangan materialistik, di tengah-tengah pandangan materialistisnya, di tengah pandangan materialistiknya yang bertambah. Ini ada apa ini? Ada iklan lewat. Yang tumbuh. Ikan tahu. Oke. Yang seringkali pandangan materialistik ini mengalienasi ya, mengasingkan mereka. Kemudian juga gaya hidup masyarakat urban. Ya. Dukungan negara terhadap masjid, kemudian program-program pelatihan ulama dai, biasanya biasanya dilaksanakan ataupun dilaksanakan dengan motivasi politik, juga merupakan faktor yang penting. Kemudian globalisasi juga telah menambahkan pertumbuhan ide-ide Islam di masyarakat Asia Tenggara. Okay, good. So in the second and the third paragraph itu kira-kira what is the main idea? Alright, maybe once again kita hanya membahas tentang ini ya. Tulisan yang ini hanya pendapatnya Greg Valley ya. It doesn't mean that he is right. Bukan berarti dia benar, tapi ini merupakan hasil riset dia, dan dia itu sepertinya dapat penghargaan ya, dapat award gitu dari pemerintah Australia karena memperkuat hubungan Indonesia dan Australia. And dia juga seorang research fellow ya, seorang peneliti tentang politik Indonesia. So ini hanya pendapat dia. So maybe is this true or not gitu ya. Itu nanti perlu dibuktikan lagi. So the second paragraph and the third paragraph kita the third paragraph ini poin yang penting juga ya. Kira-kira tentang apa ini, Mr. Ubed? Tentang alasan ya, ini kenapa tentang perkembangan budaya ya. Alasan kenapa perkembangan budaya Islam. Budaya Islam itu meningkat di Indonesia. Dia bilang apa? Ya. Yang pertama tentang education, tentang pendidikan, kemudian yang disupport oleh sponsor pemerintah dalam pertumbuhan training dai ulama yang kedua ini ya faktor politik, ini ya modernisasi, beberapa faktor globalisasi, kemudian tumbuhnya masyarakat perkotaan yang mencari standar moral ya di tengah alienasi materialistik dan kehidupan perkotaan. Oke. Thank you, Mr. Ubed. So semua udah tahu ya. Oke, thank you. Paragraph 2 and paragraph 3. Now let's move to paragraph 4. Okay, paragraph 4. Oke, siapa who wants to read the paragraph 4? Ya, ini nanti ada beberapa istilah yang term ya, yang related with politics ya. Misalnya ada vote nanti, power, ada vote dan sebagainya. Oke. May I read? Mr. Arif, okay. Please. Thank you, Ms. Fitri. The evidence is less clear as to whether this translates into greater political power
In Indonesia, for example, Islamic parties, 6 in total in the brackets. In the 1955 election, got 43% of the vote. That figure dropped to 38% of the vote in the 1999 election. From the 1940s to the 1960s in Indonesia, every Islamic party supported the Jakarta Charter, a constitutional amendment that would oblige Muslims to uphold Islamic law or Sharia. But in 1999, the first free election in 44 years, Islamic parties championing the Jakarta Charter won just 4% of the vote. And in 2002, Indonesia's two largest Islamic organizations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, in the bracket, with a combined membership of 60 million, flatly rejected the Jakarta Charter. Okay, thank you. Okay, can you translate this paragraph, Mr. Arif? Bukti ini kurang begitu jelas karena jika hal ini dianggap sebagai sebuah kekuatan politik yang lebih besar, di Indonesia contohnya partai-partai Islam jumlahnya 6 dari total semua partai di pemilu tahun 55 mendapatkan 43% suara. That figure drop. Nah, gambaran itu ternyata merosot jauh menjadi 38%. The figure ini maksudnya the leader ya? Leader, yang diusung dari partai tersebut atau apa ya? Iya. The leader. Karena di Indonesia kan sangat figur banget. Oke. Continue. Go on. Yes. Figur yang tadi mengalami kemerosotan suara hingga 38% di pemilu tahun 99. Dari tahun 1940 hingga tahun 60-an di Indonesia, setiap partai Islam mendukung Piagam Jakarta, sebuah amandemen konstitusi yang akan mewajibkan seluruh Muslim untuk menegakkan hukum atau syariah Islam. Namun tahun 1959 pemilu pertama yang betul-betul free atau yang bebas selama 44 tahun sebelumnya, partai-partai Islam yang memenangkan Piagam Jakarta waktu itu cuman mendapatkan 4% suara di tahun 99. Dan tahun 2002 ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah sepakat menolak yang mana mereka kalau di total jumlah keanggotaan mereka 60 juta orang sepakat menolak Piagam Jakarta. Okay, good. So this is the story, the story of our Islamic politic party. Okay, so you get the point. What is the main idea? Main idenya di sini kira-kira tentang apa? Wait a minute. Political power. Political power. Okay, yes. Political power Islamic party ya. Islamic partai, perkembangan partai Islam di di Indonesia di sini. Alright. Okay, thank you Mr. Arif. Now next paragraph selanjutnya, next paragraph. Who wants to read? Mr. Sahrul, are you there? Oh, Miss Alice? Miss Alice? Yes. Okay, Miss Alice saja yang sudah. Okay, Miss Alice. Okay, can you read this paragraph? Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Philly believes that there is a little prospect for the Carter's success in the next few decades as well. This appears to be a rejection of the more formalist approach of people who want the state to have a more prominent role in enforcing Islamic values on society, he says. There has been the linking of Pietism and Islamism. This would suggest that Indonesian Muslims do not want
Islam to play a greater role in the life of the state, says Dr. Philly. Oke. Terus ya. It is true that Oke, langsung there, terus juga nih sampai sini. sampai sana. Yes. Terus it ya. is true. It is true that there are manifestations of militant Islam in the region, but says Dr. Philly, much of the religious violence in Indonesia is triggered by deeper ethnic, politic, or socioeconomic grievances. He feels that Bali bombing was perhaps linked to Al-Qaeda, but not led by it. And so-called campus radical groups are surprisingly democratic and moderate in nature, despite Washington's tendency to lump them into a radical camp simply based on their Islamist credentials. Okay. Sampai situ. Yes. Tadi dari mana ya, Dr. Philly? Dr. Philly, okay. Now can you translate it? Dr. Philly percaya, believes ya, there is a little prospect, ada sedikit prospek of the church success, keberhasilan dari Piagam Jakarta in the next, di berikutnya, dekade berikutnya, ya begitu. This appears, ini tampaknya to be a rejection, merupakan satu penolakan dari of more formalist approach, dari beberapa pendekatan yang lebih formal, of people, dari masyarakat, dari orang-orang who want to state to have a more prominent, siapa saja yang menginginkan negara ini, ya, negara ini memiliki peran, role in enforcing Islamic, yang lebih enforce, menonjol, yang lebih penting values on society, dalam nilai-nilai Islam dalam masyarakat, menonjol dalam menegakkan nilai-nilai Islam, maksudnya ya, enforcing, menegakkan Islamic values on society dalam masyarakat. Dia mengatakannya, there has been the linking of pietism, telah terjadi. The linking apa, Miss? D berarti link itu mau menghubungkan, kalau D berarti tidak hubungan. Nggak ada hubungannya. Keterputusan ya. Sebetulnya tidak ada hubungannya antara gitu ya. Pietism itu kesalehan dan Islamisme. Gerakan Islamisme. This would suggest, ini bisa saja kita duga, that Indonesian Muslim do not want to Islam to play a greater. Jadi bisa saja kita duga bahwa Muslim Indonesia itu tidak menginginkan Islam untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur kehidupan di negara. A great role in the life on the state, says Dr. Philly, kata Dr. Philly. It is true, ini benar bahwa that there are manifestation of militant Islam in the region. Ada bentuk-bentuk militansi Islam di beberapa wilayah. But, tetapi, says Dr. Philly mengatakan, much of the religious violence, banyak dari kekerasan agama di Indonesia is triggered by deeper ethnic. Jadi dipicu oleh persoalan etnis yang mendalam, political or society economic grievance, persoalan sosial ekonomi politik, kesenjangan ekonomi sosial. Kemudian dia merasakan the Bali bombing, peristiwa bom Bali was perhaps linked to Al-Qaeda, itu diduga terkait dengan Al-Qaeda, but not led by it, tetapi tidak dipimpin. Led itu dia, iya, tidak dipimpin, tidak mengarah ke sana, dipimpin, tidak mengarah by it, oleh tidak mengarah ke sana. And so-called campus, dan apa yang disebut begitu juga dengan kampus radikal, kelompok kampus radikal, kelompok kampus radikal are surprisingly, yang mengagetkan. Iya, mengagetkan ya. Telah tumbuh secara demokratik dan moderat. In nature itu maksudnya secara
Secara mengejutkan, asalnya adalah kelompok moderat dan demokratis. Oke. In nature itu maksudnya secara alami gitu Ya, kali ya. in nature. Oke. Tumbuh secara Aslinya, alami pada gitu ya. dasarnya. Kelompok-kelompok kampus radikal itu tumbuh secara alami. Alright. Lanjut next. Nah, apa yang disebut sebagai kelompok-kelompok kampus radikal secara mengejutkan sebetulnya atau pada dasarnya adalah ya kelompok termasuk yang moderat dan demokratis sebetulnya. Okay, makes sense. I think. Yes. Okay, next, Miss Alice. Miss Alice? Halo? Hilang. Despite, okay, despite ya. Despite apa? Meskipun tendensi Washington, meskipun pengaruh. I'm so sorry. Oke, lanjut. Terputus, Miss. Yes. Oke, can you go on? Tadi sampai mana? Despite, Tadi sampai mana ya? Despite Washington tendency. Sebentar, Miss. Aku cari. Despite. Sudah ketemu? Belum. Waduh. Lam apa lam? Jangan saya salah buka kali ini. salah buka file. Atau bisa dibaca di Zoom-nya? Kelihatan? Zoom-nya kecil sekali karena dari handphone. Oh, bisa di zoom atau bisa di ini besarin lens. Oke, yang mana Miss tadi? Despite Washington. Oh, despite Washington's tendency to lump them into a radical camp simply based on their Islamist credential. Ini maksudnya apa ya? Meskipun pihak Washington pengaruh ya. Tendensi ya, pengaruh dari pihak Washington, of course Amerika ya. Memiliki kepentingan atau lam. tendensi. What is lam? Lam apa lam? Coba dicek. Kalau di sini lamp itu artinya kok menyatu ya, Miss? Agak aneh. Lampu maksudnya dia menghubungkan, jadi semacam menghubungkan. Jadi pihak Amerika itu menghubungkan bahwa gerakan kampus itu ada kaitannya gitu. Dengan ya. mereka, dengan Al-Qaeda. Jadi pihak Washington itu mengaitkan mereka, mengaitkan gerakan itu dengan radical camp, dengan kampus-kampus yang radikal itu hanya berdasarkan pada Islamist credential. Maksudnya credential itu yang apa tentang gerakan keislamannya aja gitu loh. Credential itu kan suatu yang terpercaya, kredibel. Credential. Dari kredibel. Kredibel. Oke. Kira-kira poinnya dapat ya di sini ya? Ya. Ya, insyaallah. Kok tak gitu. Alright. Okay. And then next, the last one. Udah ya? Udah habis ya? Sudah semua? Mr. Sarul belum. Mr. Sarul. Oke. Mr. Sarul semuanya nih. Sampai sini ya. Wow. Keren. Okay, please, Mr. Sahrul. Furthermore, we read in the press that provinces are adopting Sharia or strict interpretation of Islamic law in worrying way. Okay. Prior to the war that recently broke out in Aceh, there was a bitter debate between modernist and traditional Muslim as to exactly how Sharia should be implemented following the approval by the Jakarta government to allow full enforcement of Sharia law in the province. Okay. Rival streams within the Aceh's Islamic community do not trust each other to implement Islamic law in a non-partisan way, and this has helped
up the enactment of the Sharia, he said. Baca dulu apa artikan dulu, Miss? Dibaca dulu aja semuanya. It is true that 87% of Indonesians are Muslim, Okay. but the figure doesn't show us is the very deep doctrinal, geographic, socioeconomic, and ideological differences that divide this community. Dr. Philly cautioned they have hardly ever been united with one view. This disagreement would weaken any effort to get Islamic law passed in Parliament. And new electoral laws for the 20 presidential election will force Islamist aspirants to the presidency to reach out to other political community. The political system itself is a brake on rising Islamism. Dr. Philly sums up by saying that Islam is a major force in Indonesian politics, but it is not the determining force. It is very important to see the data on the ground before jumping to the conclusion you often see in the press. Whether other Muslim nations will use countries like Indonesia as a model remains to be seen. Okay, now furthermore, maka dari itu selanjutnya boleh kita membaca in the press ya, media. Oh, tak kira tekan, Miss. Oh, kita udah baca di media bahwa provinsi yang mengadopsi syariah dan strict interpretasi yang kaku terhadap hukum Islam itu mengkhawatirkan, jalan yang mengkhawatirkan. Oke. Prioritas. Oke. Prioritas. Prior itu sebelumnya. Jadi prior to the war. Oke. Perang yang sebelumnya yang terjadi di Aceh. Itu yang terjadi di Aceh. Ini perang apa ini? Perang GAM. GAM, oke. Bukan? GAM itu ya. GAM ya. Itu kan kasusnya sama. Setidaknya kita sejarah harus tahu ya Indonesia. Ya. There was bitter itu pahit, debat pahit. Iya, perdebatan yang sengit. Yeah. Oh, perdebatan yang sengit antara kelompok modern dan tradisional Muslim. Muslim modern dan Muslim tradisional exactly tentang bagaimana syariah harus diimplementasikan. Bagaimana syariah harus diimplementasikan. Following mengikuti approval persetujuan. Apa Miss? Kok mengikuti persetujuan? Akhirnya disetujui oleh pemerintah Jakarta. Akhirnya disetujui oleh pemerintah Jakarta to allow untuk mengizinkan full enforcement penerapan secara penuh hukum syariah di provinsi Aceh. Rival saingan. Ya, mungkin apa ya? Pokoknya harus berlawanan. Ya. Harus yang berlawanan dengan komunitas Aceh Islam. Do not trust, tidak dipercaya. Tidak mempercayai. Tidak mempercayai apapun. Satu sama lain dalam implementasi untuk menerapkan hukum Islam.
non-partisan, orang-orang yang tidak berpartai atau tidak mengikuti ya, non-partisan. Jalan Non-partisan way. jalan orang-orang yang tidak berpartai. Dan ini HALT itu anunya HALT ya. Yes. Bentuk keduanya dari hold. Berarti apa? Enactment itu apa? Coba. Can you check in the Iya, enak. enactment? What is enactment? Enactment. Berlakunya. Pemberlakuan. Pemberlakuan dari syariah. hukum syariah. Syariah. Okay. Alright. Next. It is Ini true. benar. 87% orang Indonesia itu Muslim. What the figure? Figur itu berarti figur pimpinan ya, maybe the leader ya. Oh, The leader. Oke. tidak menunjukkan. Pemimpin tidak menunjukkan kepada Pemimpin tidak menunjukkan kepada kita doktrin yang sangat dalam. Geografi. Figure means gambaran gambarannya, the figure 87%. bisa sosok, bisa gambaran. Gambaran itu Gambaran dari 87% 87% itu. Ya. Tidak menunjukkan bahwa itu sangat itu ya, doktrinal, geografi. Doktrin dalam geografik, sosioekonomik, ideologi, perbedaan ideologi, divide. Yang memecah masyarakat komunitas ini. Masyarakat ini. Dr. Billy Caution itu mengingatkan memperingatkan. Memperingatkan ya. Mereka mempunyai ini nih perhatikan, ini bentuk kalimat apa? Have been, ada have been. Jangan lihat hardly ever. Have been united. Hardly itu sangat susah sekali. Jadi mereka sangat susah sekali untuk disatukan. Hampir tidak pernah. United, ya. Hardly itu sangat susah atau tidak pernah. Mereka itu sama sekali susah disatukan with one view. Dalam satu pandangan. Oke, ini bentuk pasif ya, united. Ada been, ada have, sama been, united. Oke. Mereka susah sekali, sangat susah untuk disatukan dalam satu pandangan. Lanjut. Ketidaksepakatan ini, ketidaksetujuan ini, world weaken lemah. Akan memperlemah segala. Okay. Akan memperlemah segala. Any effort apa effort? Upaya ikhtiar. Upaya, oke. Akan memperlemah segala upaya. Upaya hukum Islam pas. Untuk meloloskan hukum Islam di departemen DPR. Parlemen, DPR, legislatif. Legislatif ya, parlemen. Oke. Paset itu ya. Pas itu lulus. Meloloskan. Dan elektoral yang baru, electoral law berarti undang-undang pemilu. Ya, pemilihan umum, undang-undang pemilu. Di tahun 2004 presidensial pemilihan presiden. Pemilihan presiden, Wilberforce akan force itu. Memperkuat. Memaksa aspirasi Islam untuk pemilihan presiden. Untuk pemilihan presiden mencapai ada komunitas politik yang lain. Oke, political system. The political system. Sistem politik itself. Break apa break? Hancur. Break itu rem. Oh, break itu. break rem ya.
Jadi sistem politik itu sendiri adalah merupakan sebuah rem ya, Rem untuk terhadap kebangkitan Islam. kebangkitan Islam. Oke, sampai di sini ini untuk paragraf ini, do you know main idea-nya tahu ya? Ya. Oke, jadi karena ternyata jumlah majority Islam itu tidak menjamin mereka sepakat gitu ya. Alright, next. The last paragraph, Dr. Philly. Dr. Firly, Sums jumlah up, apa? menyimpulkan. Oh, Sum itu summary ya, summary menyimpulkan. Islam adalah mayor force of Kekuatan yang besar di dalam politik Indonesia, perpolitikan Indonesia, but tapi bukan kekuatan yang menentukan gitu ya, not tapi determining kekuatan force yang menentukan. It's very important, ini penting untuk melihat data dan ground on the ground itu kenyataan ya, di fakta di luar. Sebelum terjun ya mungkin. Sebelum menyimpulkan gitu aja. Before jumping to the conclusion, sebelum menyimpulkan, sebelum terjun, melompat pada kesimpulan. Melompat pada kesimpulan. Yang sering dilihat di media, di berita. Oke, pers, bukan tekanan ya, media. Ya. Whether orang Muslim lain. Apakah? Nah, kalau ada whether ini diartikan apakah bangsa Muslim, negara atau bangsa Muslim yang lain akan menggunakan negara seperti Indonesia sebagai model. Remains to be seen. Oke, maksudnya seperti model dalam politik Islam gitu loh. Oke. Oke, Mr. Sarul, thank you so much. Alright. Sebenarnya this data or this article is not it's not new ya. It's very long, ini tahun 2003 atau 2004, tapi nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya masih relevan ya kondisinya. Is it right? Mr. Ubed? Mr. Arif? It's not relevant. It's not relevant ya? Yes. Sudah berubah kondisinya ya? Yes. Oke, Mr. Ubed, kira-kira kondisinya masih relevan nggak? I think so, yeah. Oke, Miss Seha, kenapa? Quite relevant to some extent. This from pemikiran Dr. Feli. He is a person with Western. Western, okay. Okay, this is from namanya juga ini ya, Western apa namanya? Okay, he is a Western people, okay, because he's from America, of course ya, pemikirannya tentang namanya juga seorang pengamat, ya, seorang pengamat politik tentang He is politik Australian, Indonesia. I guess, not Yeah? American. Oh, Australian. Oh, sorry, American. Australian ya. Really Okay. Australian. Oke. Jadi dia pengamat politik dari Universitas Australia gitu, yang mengamati politik Indonesia. Of course ya, dia mengamati dari luar ya, dari luar. Namanya juga pengamat. Oke. Oke, mungkin nggak tahu, tapi menurut Mr. Ubed apa namanya, kondisinya masih relatif relevan ya, relatif relevan. Masih gitu ya, mungkin ada beberapa kondisi politik tertentu. Alright, so this is our article today. We talk about understanding political Islam in Southeast Asia. So there are many words here yang you should know. Misalnya tadi apa? Ada political power, ada vote, ya, ada vote, and then apa tadi? Di sini banyak sekali ya. Ada Islamic laws, parties, and so on. Okay. Alright. Sampai di sini ada pertanyaan? Any questions so far? Oke. Jadi nanti yang mau nulis tentang politik mungkin bisa riset tentang kondisi Indonesia saat ini, sehingga kita bisa jadikan apa?
jadikan referensi ya dari disertasi Mr. Ubed nanti. Alright, now this Amin. is yes, amin ya. Reading comprehension, please answer the question. Ini WH question. I think it's very easy. Semua jawabannya ada di teks ya. For example, who is Dr. Grefali? Why does he say that Islam is on the rise in Southeast Asia? Gitu. Kenapa dia bilang bahwa Islam itu sedang bangkit di Asia Tenggara? What is the meaning, apa makna penyebaran Islam atau perkembangan budaya Islam menurut dia? What triggers that influence much of the religious violence in Indonesia? Apa saja trigger atau pemicu yang mempengaruhi gerakan-gerakan kekerasan agama di Indonesia? What is Dr. Grefali opinions about political of Islam? Jadi apa pendapat Dr. Grefali tentang politik Islam di Indonesia? I don't know ya whether Islamic politic or political Islam. Okay. Nanti Mr. Ubed yang akan bahas itu nanti. Oke, jadi kita merujuk di sini aja di artikel ini ya. Mungkin artikelnya sudah lama, tapi menurut saya, I think relevan itu dalam arti ada benarnya juga ya, meski not all of the text is true ya. Alright, now look at here, grammar skill. Oke, jadi kenapa saya masukkan ini grammar skill? Mungkin ini terkesan remeh gitu ya, simple, tapi ini sangat mempengaruhi nanti dalam penulisan in your writing letter. Alright, now look at here, the coordinating conjunction. Coordinating conjunction, mungkin ada yang pernah dengar? Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut kata sambung gitu ya, kata sambung, conjunction ya. Coordinating berarti coordinate, berarti menggabungkan dua hal. Alright, now look at here. Coordinating conjunction is a part of speech that join two or more sentences, main clauses, words, and other, which are of the same syntactic importance, also known as coordinators. Coordinating conjunction are used to give equal emphasis to a pair of main clauses. Okay. Jadi coordinating conjunction itu fungsinya menggabungkan antara dua kata bisa, dua kalimat bisa, atau dua clause, dua frase, dan sebagainya. Oke, the English language has 7 coordinating conjunction. Jadi ada 7 macam kata sambung atau conjunction dalam bahasa Inggris, dan itu disingkat dengan fan voice. Oke. Namanya keren ya, fan voice. Bukan boy band ya, bukan fan-nya boy band. Alright, fan voice itu singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Jadi disingkat jadi fan voice. Coordinating conjunction are important when creating compound sentences. Oke, jadi ini coordinating conjunction itu sangat penting ketika kita membuat kalimat majemuk atau terdiri dari atau lebih dari satu kalimat independen. Or when contrasting different ideas, atau jika kita ingin menggabungkan dua kata yang saling bertentangan. Okay, now look at here. Kita we will explain one by one. Okay. Now the first one is for. For di sini artinya bukan untuk ya, karena for itu juga sebagai namanya preposisi. Preposisi itu kata depan. Okay. Jadi di sini for itu bukan artinya untuk. Ini saya ini aja ya. Kan kalian sudah punya itu yang aslinya ya. Nah, for itu kan kadang kita mengartikannya untuk ya. Untuk itu kalau dia sebagai preposisi. Preposition. Preposisi atau kata depan. Nah, itu artinya untuk. Misalnya, I have book for you gitu ya. This is for you. Nah, itu untuk artinya. Tapi kalau di sini artinya reason itu because sama dengan sorry.
Okay. For the first coordinating conjunction in F is for is it explain a reason. Reason ya, sebuah alasan atau tujuan. Just like before. Jadi artinya mirip dengan because, karena gitu. Typically, with two independent clauses. For example, contohnya, look at here. I go to the park every Sunday, for I long to see his face, gitu ya. Saya pergi ke taman setiap hari Minggu, for, karena, nah, ini kalau ada kalimat di sini bukan artinya untuk, tapi for itu sebagai conjunction, artinya because. Because gitu ya, for I long to see his face, karena saya ingin atau rindu untuk melihat wajahnya gitu. Juanita is healthy, for she wants to stay in shape. Juanita makan dengan sehat karena, for she wants to stay in the shape, karena dia ingin menjaga tubuhnya misalnya. Tetap langsing. Ya, tetap langsing. Perhatikan di sini selalu menggunakan koma ya untuk kalimat yang kalimat awal atau kalimat induknya atau kalimat yang pertama di koma baru kemudian conjunctionnya apa ya. My husband send me flowers for he loves me gitu karena dia mencintai saya. Let's not fight about the past for today is a new day. Jangan bertengkar atau jangan bertengkar tentang masa lalu. Karena today is a new day. Hari ini adalah hari yang baru. Jadi perhatikan di sini. Kalau for di sini artinya mirip dengan because ya, karena yaitu menunjukkan suatu alasan. Karena. Ya. Okay. For can be confusing because it can also. Nah ini ya sebagai proposisi. Kalau for sebagai kata depan itu misalnya I bought this gift for you. I buy this book. Saya beli hadiah ini untukmu. Nah, for di sini sebagai proposisi. Cirinya apa? Bagaimana cara ya gini aja kalau misalnya for untuk preposisi berarti setelah for itu subjek ya. Ada subjek. Tapi kalau di sini for, setelah for di sini itu ada kalimat yang panjang gitu. Nah, itu of course dia sebagai conjunction yang artinya sama dengan because karena. Oke, sampai di sini paham untuk yang for? Paham ya? Yes. Oke, lanjut next. And then N. Tadi for, sekarang N ya. Nih, sekarang N ya. N untuk N dan of course ya, dan itu berarti joins two ideas, menggabungkan dua hal. Dua ide, dua benda, dua barang, dua orang, dan sebagainya. The second conjunction in fan voice N ya, yaitu N, adds one thing to another, yaitu menambahkan sesuatu pada yang lain. It can be used to join, dapat menggabungkan dua noun, dua kata kerja, two verbs, two adjective, dua kata sifat, frase, independent clause, dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah dia menggabungkan dua hal. For example here, I like to read, and I write in my journal every night. Saya suka membaca dan saya suka menulis di jurnal. I used to write Mario and ini perhatikan di sini. Kalau di sini you should invite Mario and Stefan. Jadi kalau misalnya di sini ada koma, itu berarti dia ada dua hal yang berbeda. Saya membaca dan saya menulis. Nah, itu harus dikasih koma. I like to read, and I write in my journal every night. Dua hal yang berbeda. Saya membaca dan saya menulis di jurnal saya. Itu ada komanya. Tapi kalau di sini, you should invite Mario and Stephen. Kamu harus mengundang Mario dan Stephen. Nah, ini nggak usah pakai koma ya. Karena sama posisinya Mario and Stephen. Mario and Stephen to the party. Melody looks beautiful and gown up in her prom dress. Oke, prom dress ya. The puppies run and jump. Nah, ini juga tidak usah pakai koma karena ini satu menggabungkan dua kata kerja ya. Run and jump. Oke. And is one of the most common coordinating conjunction in English. Oke. And itu merupakan conjunction yang sangat biasa digunakan, sangat lazim digunakan dalam bahasa Inggris. Of course ya, dalam speaking maupun in writing
itu digunakan penggunaan conjunction and. Oke. Now nor. Nah, ini yang agak ribet. Oke, agak ribet ya. Perhatikan di sini. Nor present a second negative ideas. Nor itu atau tidak. Dalam bahasa Indonesia itu sering diterjemahkan atau tidak ya. Nor. Nor is the third coordinating conjunction in fanboys. It is used to present a second negative idea to join a negative idea in the first clause. Oke, jadi kalau ingin menggabungkan dua kalimat yang sama-sama negatifnya, itu kita bisa menggunakan nor. Oke, nor is less common than other coordinate conjunction, but still joins two negative ideas together. Oke, jadi nor ini memang penggunaannya jarang sekali, tapi tetap ada juga yang menggunakan, but not less common. Okay. For example here, perhatikan contohnya di sini. My sister doesn't like to study, okay, nor does she takes notes in a class. Okay, perhatikan di sini contohnya. My sister doesn't like to study. Adik saya tidak suka belajar ataupun tidak suka mencatat di kelas. Nah, ini nor ini kalimat ini maknanya negatif. Kenapa? Karena sudah kita menggunakan nor. Ya. Tidak perlu dikasih negatif karena di sini sudah ada nor yang atau tidak. Nah, ini kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu atau tidak. No. My family hasn't been to New York, okay. Keluarga saya tidak pernah ke New York. Nor have been, ataupun tidak pernah ke Florida. Jadi dua hal ini sama-sama negatifnya, ya. Jadi kok ini Miss nggak ada ininya, nggak ada not-nya. Ini not-nya sudah ada di sini ya, nor atau tidak. Nor itu artinya atau tidak. Braxton didn't do his course, okay, his course. Braxton tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, nor did he finish his homework. Ataupun dia tidak mengerjakan pekerjaan PR-nya. Okay. King Harry was not the ruler of France, nor did he reign over Spain. Okay. King Harry tidak memerintah di Prancis dan dia tidak reign menaklukkan Spanyol. Okay. When using nor, ketika menggunakan nor, you reverse the verb order in the second clause. Okay. Jadi kalian nanti harus refer pada clause yang kedua, such as in nor does she takes notes instead sebagai, okay, perhatikan di sini, nor does she take notes instead of nor she does takes notes. Okay. Jadi penggunaannya setelah nor itu ada ini ya, kata kerja bantunya ya. Nor does, nor have. Jadi penulisannya seperti itu. Bukan nor she does. Oke, tapi does dulu ya. Bukan nor she does, tapi nor does she takes. Oke, begitu juga dia tidak melakukan. Nor is often used after neither. Nah, ini biasanya digunakan menggunakan neither ya. For example here, I neither hate nor love to watch TV. Saya tidak benci ataupun tidak suka nonton TV. Neither nor ya, neither sama nor. Okay, as a correlative conjunction, which is a pair of conjunction that join ideas. Okay. Sampai di sini paham untuk yang ini penggunaannya? Pokoknya cirinya cirinya itu kalau ada dua hal yang sama-sama negatif itu biasanya menggunakan neither sama nor ya, neither nor, atau bisa juga menggunakan seperti ini langsung, tidak menggunakan neither tapi koma kemudian menggunakan nor di sini atau tidak artinya. Oke, now look at here, but, tetapi, but introduces an opposing idea. Jadi kalau but itu of course ya, tetapi berarti ada dua hal yang berlainan atau yang berlawanan. Jadi ketika kita ingin menggabungkan dua kata atau dua kalimat yang berlawanan, opposing an idea, we use but. Kita menggunakan but. Tetapi
it shows contrast between two words, oke, yang menunjukkan kontras contrast between two words, phrases, ideas gitu ya, yang berlawanan gitu antara kalimat kata ataupun frase atau kata kerja. Nah, look at the example, contohnya. Television is a wonderful escape. Is it right? Benar nggak? Wonderful escape ya kalau kita apalagi zaman sekarang ya, pandemi. Wonderful escape banget. Kita nonton apa gitu. Maybe YouTube now. Nonton YouTube is. Alright, television is a wonderful escape, but tetapi but it interferes with my writing. Tapi itu mengganggu proses saya menulis disertasi, misalnya nulis tesis gitu ya. But tetapi, perhatikan di sini, ini suatu yang wonderful escape, tapi di sini ada dua hal yang berlainan, dua hal yang berlawanan, itu kita menggunakan but ya, tetapi. Next example, we would love to attend the birthday party, but we have plans that day. Kami ingin sekali datang ke pesta ulang tahun itu, tapi gitu, but kami sudah mempunyai rencana pada saat itu, pada hari itu. I was going to earn an A in math, but I failed the final test. Nah, perhatikan ini ada dua hal yang bertentangan, yang berbeda. Oke, maka di sini menggunakan but. Saya inginnya memperoleh nilai A di matematika, tetapi saya gagal pada saat final test. My grandfather earned an award, but he never got to accept it. Jadi di sini kakek saya memperoleh penghargaan, tapi dia tidak pernah mau menerimanya. He never got to accept it. Jadi kalau ada dua hal yang berbeda, ada kalimat di sini, kalimat pertama sama yang kedua berbeda, maka of course biasanya isinya adalah but, tetapi. When but is used for the same meaning as except, kecuali, tapi kalau but bisa juga digunakan dalam arti yang sama seperti except itu kecuali, ya. Seperti contohnya, everyone but me was invited. Semua orang kecuali saya. Nah ini, but di sini artinya lebih pada except, kecuali. Semua orang kecuali saya diundang gitu. Ya, ini but di sini lebih artinya preposisi ya, bukan conjunction. Jadi but bisa juga preposisi, bisa conjunction. Tapi kalau di sini adalah kalau ada dua kalimat seperti ini, itu dia conjunction. Perhatikan, ada penulisan komanya di sini ya, but kalimat pertama, koma, baru kalimat kedua. Now or shows an alternative, or atau. Nah, atau di sini menunjukkan shows an alternative, menunjukkan sebuah alternatif. Kalau nggak gini, ya ini gitu. Saya punya ini, dan ini. Atau gitu. Jadi ada alternatif gitu. Bentuk kelima dari fanboys, present an alternative or a choice. Jadi adanya sebuah pilihan gitu ya. Like and, jadi mirip seperti and, it can be used between two or the same part of speech, as well as two phrases or clauses. Misalnya, contohnya di sini. Would you rather read a book or watch a good movie, a good TV show? Nah, jadi ini menunjukkan ada pilihan. Kamu lebih suka baca buku, watch a good TV, atau melihat TV gitu ya. Or I can decide it if I should study economics or political science. Dari sini or juga ya. Or do you prefer to go to bed early or to stay up late? Jadi kita memberikan alternatif, adanya sebuah pilihan gitu. Nah, itu menggunakan or atau. Kemudian di sini yet, ya, yet itu juga mirip artinya dengan but. Nah, ini perhatikan ada perbedaannya ya. Adds a contrasting idea. Jadi yet is the sixth coordinating conjunction. Introduce a contrasting idea that follows the preceding idea logically. Some example sentences include. Jadi perhatikan di sini ada beberapa contoh di sini.
For example, I always take a book to the beach, yet I never seem to turn a single page. Nah, perhatikan di sini. Saya selalu membawa buku ke pantai gitu ya. Namun gitu, I never seem to turn a single page. Tapi saya tidak sempat ya. Oke. Tapi saya tidak sempat untuk membaca satu halaman pun ya. I really want a kitten. Saya sungguh, oke. Saya sangat ingin sekali ini. Kitten apa kitten? Anak kucing ya, kitten. Yet Baby cat. ya, baby cat, kitten. Yet, namun my mom says we have too many cat gitu. Tapi gitu, namun gitu, mirip ya artinya dengan but. Nanti bagaimana penggunaannya kita lihat di sini. Yet my mom, namun ibu saya berkata bahwa sudah terlalu banyak kucing gitu. The student like their father, yet they wish he graded more fairly misalnya. Now look at here, but and yet, okay. But and yet itu hampir sama dan kadang mereka bisa digunakan bergantian gitu. They almost are gitu, mirip ya. But tapi tetapi brings a tone of finality to a sentence. Okay. Jadi kalau but itu ada semacam finality di kalimat itu gitu. I'd love to ice skate, but I don't know how gitu. Saya suka sekali ice skating itu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. While yet, tapi kalau yet implies that an action may be able to change in the future. Tapi kalau yet itu ada kemungkinan berubah gitu. Ada kemungkinan berubah kondisinya di masa yang di masa depan gitu. Tapi secara grammatical you can use one for the another ya. Secara grammatical bisa digantikan dengan but ini. Tapi secara meaning itu kalau yet itu ada kemungkinan berubah gitu. Kalau but itu sudah penalty gitu istilahnya. Udah saya suka ice skating tapi saya tidak tahu caranya, udah. Mungkin dia nggak ada usaha atau gimana ya. Tapi kalau ada yet ini ada kemungkinan dia ada perubahan situasi gitu ya, bahwa nantinya saya tahu bagaimana caranya gitu. Tapi secara gramatikal penggunaannya sama, artinya tetapi gitu. Okay. Now, so, okay, the last one, so, indicates a result or effect. Okay, jadi ada sebab akibat ya. Kalau so itu berarti akibat dari sebuah effect. The final verbose coordinating conjunction is so, yaitu ada so, sehingga. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sehingga. It indicates an effect, okay, yang menunjukkan adanya sebuah akibat, effect, ataupun akibat ataupun konsekuensi dari sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan. Now look at here. I like to read. Okay, I like to read. Saya suka baca. So I didn't mind the long reading assignment. Saya suka membaca. So sehingga saya tidak keberatan untuk membaca untuk tugas membaca yang panjang gitu, yang sangat panjang gitu. So gitu ya, so itu sebagai akibat konsekuensi dari sebuah aktivitas. The grocery store were closed. Okay, so we went to the farmers market instead. Okay, toko sembako itu tutup sehingga kami pergi. So sehingga kami pergi ke toko ke market yang terdekat gitu. Our car won't start. So we call a mechanic. Okay. Mobil kami tidak bisa jalan, so sehingga kami memanggil mekanik. A baby bird fell out of its nest, so we took care of it. Okay. Jadi so can also be used as an adverb. So di sini artinya dia juga mirip sebagai proposisi, tapi ini dia sebagai adverb ya. For example, I am so tired. Okay, I am so tired. So di sini bukan artinya sebagai konsekuensi atau akibat
dari sebuah kegiatan, tapi ini artinya sama dengan adverb, artinya sangat. I am very tired. I am so tired gitu. I am so happy. I am so apa ya? I'm so happy. I'm so great. I'm so pokoknya so itu ada mirip artinya atau sama artinya dengan very. I'm very happy. I'm very tired and so on. But it's not linking towards ideas. Okay, of course di sini so ini adalah sebagai adverb atau keterangan atau yang menerangkan kata tired di sini ya. Maka dia sebagai adverb. I'm so tired. Kalau di sini so sebagai conjunction itu dia artinya sehingga yang menunjukkan konsekuensi atau akibat dari sebuah aktivitas. Alright, sampai di sini ada pertanyaan. Any questions so far untuk fanboys? Oke. Bukan boy band ya, fanboys. Fanboys. Disingkat fanboys ada for. Oke, jadi for itu bukan preposisi artinya for artinya bukan preposisi yang artinya untuk ya. Tapi for sebagai conjunction itu artinya reason, kemudian and itu menggabungkan dua hal. Nor itu menggabungkan dua hal yang negatif idea, but itu menggabungkan dua hal yang berbeda, or itu alternatif atau choice, kemudian yet itu menambahkan hal yang berbeda, hampir sama dengan but, and so, konsekuensi atau akibat, result ya, hasil dari sebuah aktivitas. Oke. Well, any questions so far? Ada pertanyaan? Nah ini nanti sering kita gunakan, jadi nggak menulis, oh kalau karena itu harus because gitu. Nggak harus because ya, sekarang kita tahu untuk menuliskan sebuah alasan, reason itu bisa menggunakan for gitu, because gitu, artinya sama. Bukan hanya because, jadi kalau nanti dalam teks itu kita menemui tulisan seperti ini, bentuk seperti ini bukan artinya untuk, tapi artinya adalah karena dia sebagai conjunction. Oke? Any questions so far? Ada pertanyaan? Fanboys, kita sudah kenalan ya dengan fanboys. Miss Seha, sudah kenalan dengan fanboys ya? Yes, fanboys. Fanboys conjunction. Boy band dari mana ini? Boy band. For conjunction. Oke. Conjunction. Alright. Any questions so far? Ada pertanyaan? So gitu ya. So sehingga gitu. So sorry. So sorry. Nah, so sorry itu sama dengan dia fungsinya sebagai adverb. So sorry, feel sorry, I'm so sorry gitu. I'm so sorry di sini dia bukan conjunction tapi sebagai adverb, sama dengan ini. I'm so tired, I'm so sorry, I'm so happy. Nah, so ternyata fungsinya banyak ya, tidak hanya sebagai adverb atau preposisi tapi di sini sebagai conjunction. Okay. So do I beda ya? Ya, so do I. Begitu itu juga aku. Dia preposisi. Sebagai preposisi. Miss, ini di luar fanboys. Kan ya, kita sering menggunakan use ya. Used to be itu beda ya artinya ya. Used to. Ya. Nah, itu bentuk apa namanya itu? Used to itu dia mirip sebagai verb gitu. Misalnya saya dulunya gitu, terbiasa gitu. Misalnya I used to, misalnya untuk yang bapak-bapak ini, I used to smoke last year. Dulu saya merokok. Dulu, nah ini dulunya. Dia termasuk bentuk verb ya, bentuk verb dia. I used to smoke. Saya dulunya gitu. I used to smoke, gitu. But not now gitu. Tapi sekarang nggak lagi. Nah itu biasanya kita menggunakan used to, gitu. I used to smoke. Oke, saya dulunya used to itu biasanya gitu ya. I used to smoke. Saya biasanya merokok tahun lalu, tapi sekarang nggak lagi gitu. Itu termasuk verb ya. Verb ya. Oke.
Used to be, kalau used car berarti barang To be bekas. itu ya, used to be kan Mobil berarti bekas. dia ditambahin verb. For example, I used to be apa? I used to be nervous misalnya. Saya dulunya I used to be nervous when I Biasanya. see you. Saya biasanya gitu. Saya biasanya gitu. Saya biasanya nervous ketika saya ketemu kamu, tapi tidak lagi gitu. Jadi used to itu biasanya menjelaskan sesuatu yang dulunya pernah kita lakukan tapi tidak lagi. Gitu. Misalnya. Iya. Oke. Oke. Used car itu mobil bekas. Oh, used car. Oke, yes, mobil mobil bekas, yes, yang sudah digunakan. Jadi kalau misalnya kita ada lagi itu sebenarnya kayak ini ya, used car, mobil yang sudah digunakan kayak ID yang berarti ya, yang sudah pernah digunakan atau mobil bekas ya, yang sudah digunakan kan berarti bekas. Oke, any question so far? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lihat ini ada exercise. Kita kerja nanti biar apa sama-sama dikerjakan gitu. Oke. Mau dikerjakan sekarang ini? No. No. Nanti aja ya. Kita mikir ya. Sambil apa direnungkan. Jadi nanti kita sudah belajar tentang ini ya, bagaimana menggunakan apa conjunction dalam dalam kalimat bahasa Inggris. Oke. Any questions so far? Nggak ada pertanyaan? Penggunaan yet tadi variasinya yet. banyak sekali ya. Yet. Yes. Yet. Yet. Oke, nih yet. Sebenarnya dia tuh mirip dengan but ya, yet. Jadi kalaupun kita mengisi di but juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yet itu misalnya not yet. Kalau not yet itu kan dia belum. Jadi gini menuliskannya. What if we often find it found in front? Oh yet, di depan. Kata ya. Itu maknanya kalau di depan maknanya apa? Yet. Ya, berarti sesuatu yang maksudnya itu sesuatu yang belum terjadi gitu. Sebentar ya, saya carikan, saya ada filenya. Wait. Ada itu artinya yet di sini. Sounds mean bahkan gitu ya. Bahkan, ya, bahkan, ya. Even, ada beberapa arti ya, sebentar ya. Yang itu, Miss, yang nor itu, not or atau non bisa juga ya? Non. Beda, not nor. Kalau non gini. Non berarti ya negatif. Non bukan. None. Negatif. Non, no one maksudnya. None. Oh, no one. Yeah. No one ya berarti ya tidak seorang pun. Yang disingkat none itu. Nan. Ya, nan. Ini bacanya nan ya. Iya, nan maksudnya. Ini non, no one, ini nan. Nan ya tidak seorang pun atau tidak ada sesuatu pun gitu. Ya. Sama dengan nor. Nah, kalau nor itu biasanya dia biasanya tuh di ada tanda ininya neither, ada neither ya. Apostrof gitu ya. Tidak juga. Ini misalnya my sister. Nah, ini kan dia menggunakan doesn't. Sebenarnya dia bisa menggunakan my sister. Oke, my sister nor like to study. Sorry, neither. Neither like to study nor
Does she takes ya notes in class. Oke, jadi gini, sebenarnya dia menggunakannya gini ya. Yang biasa kita temukan itu neither, ini neither sama nor. Oke. Tapi bisa juga dia menggunakan bentuk seperti ini, doesn't like atau nor. Oke. Ini juga ada gitu, juga digunakan. Tapi yang biasanya yang lazim di ini ya, nor and neither. Gini, my sister neither like to study. Ini sudah menunjukkan dua-duanya itu negatif. Adik saya tidak suka belajar ataupun dia tidak suka mencatat di kelas gitu. Nor does she takes notes in class gitu. Oke, sampai di sini. Nah, kalau either itu bermakna positif. Kalau either positif ya. Kalau ada n ya ini neither udah negatif. Oke, sampai di sini paham, Alice, Miss Alice? Ada pertanyaan lain? Any question? Ada Mr. Ahmad. Mr. Ahmad, welcome. Halo, Mr. Ahmad. Halo. Halo. Udah sembuh, udah sehat? Lemes. Masih lemes ya? Alhamdulillah, teman lagi lemes juga saya. Oh, masih lemes ya, ya ampun. Saya kira belum Mr. sarapan. Ahmad. Mr. Ahmad, welcome to our class. Welcome to join our class again. Nice to see you again. Alhamdulillah udah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Apa nih kondisi ini keluarga gimana? Udah semua sehat? Kurang lebih ya sudah bisa dikatakan secara umum sehat. Stronger insya Allah. Amin. Amin. Dan ya, amin. Dan kembali beraktivitas seperti semula ya, Mr. Ahmad. Insya Allah. Iya nih, COVID membuat kita harus lebih hati-hati ya. Betul, jangan sampai kena deh. Iya betul Pak, betul. Pokoknya pelajaran lah buat kita ya. Itu sesuatu yang, jadi musuh kita itu tidak terlihat kan? Betul. Musuhnya tidak terlihat. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? Mr. Ahmad, nanti kalau materi-materi yang mungkin kalau ada tertinggal gitu, ketinggalan bisa ini ya, nanya ke ini Mr. dan Mrs. yang ada di kelas ini. Insya Allah. Silakan discuss. Okay. Pokoknya tetap semangat ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan semuanya untuk menyelesaikan studinya semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Thank you. Karena kalau S3 itu you must having endurance. Endurance itu have daya tahan. Daya tahan itu ternyata nggak hanya fisik aja, harus menjaga kesehatan dan juga yang penting adalah mental. Kesehatan mental itu penting ya. Stamina. And finance. Ya, endurance ya. Oke. Kesehatan keuangan. Yes, itu salah satunya ya. Loh, bukannya scholarship kan? You have scholarship here. Yes. Limited and partial. Okay. Alright. If there is no question, I think it's enough for now. Kayaknya sudah cukup ya. Mungkin sudah pada lapar. Jadi bisa nanti istirahat. Atau masih ada pertanyaan? Do you have any question? Halo? Enough. Oh, enough ya. Oke. Kayaknya jawabannya udah ini ya, udah hungry banget ya. Udah lapar ya Mr. Sahrul ya. Enough. Okay, well. Okay, I think it's enough for now. Okay, thank you for your attention, and we still have 2 topics ya, another topics maybe next week about education or culture and art. Okay. Nanti kita lihat, we'll see. I'll find interesting topic. Maybe any suggestion for our class? Ada saran nggak untuk kelas-kelas kita nanti selanjutnya next week?
Karena saya meletakkan discussion-nya itu di academic presentation ya. Academic presentation itu nanti ada yang presentasi dan discussing gitu. Setidaknya at least kita udah punya bahan semuanya gitu ya. Jadi nggak setiap, biasanya kan kalau kuliah S3 itu setiap meeting itu presentasi terus. Tapi kalau kita tidak ada bekal yang cukup, nantinya nggak ada yang something to share with the others gitu. Makanya saya mungkin tiga sesi yang terakhir nanti kita gunakan untuk discussion session. Alright. Any suggestion? Ada comments? Any comments for our class? Oh ya, Mr. Mahdi mana? Oh ya, oke silakan. Sorry, I think we need more time. I guess we should have 2 or 3 persons to present in one meeting. So I guess we need 2 the last 2 meeting I guess for presentation. Oh, oke. Jadi 2 meeting terakhir untuk presentasi ya? Ya. Oke, 2 meeting terakhir aja. Alright. Oke, yang lain setuju ya? Agree? Gitu ya, Mr. Ubed? 2 meeting terakhir untuk presentasi? So when? Yeah, to me, yeah. Yes, okay. Exactly for when? The date? Yeah, Mr. Arif, louder please, yang keras. Yes, I mean, so when for the date and the time for our presentation? Okay, I'm not sure. Let me check first ya. Mungkin nanti saya akan cek dulu ini Because jadwal. Mr. Dani said to us for another class, like class in Dr. Parsenia, we will still have two weeks again. So I think I don't know for the English class, how many weeks again for us? 2 weeks again ya. 2 minggu lagi 2 weeks again berarti 2 meetings again. Okay. Maybe Pak Dani maybe knows better. Okay, jadi kan Mr. Dani said to me that we have 14 ya. 14 meetings, ada 14 pertemuan. Oke, jadi kita masih 11 pertemuan. Ini meeting 11 ya. Jadi kan kemarin terpotong libur-libur itu, maybe 3 more meeting, ada 3 kali ya. Is that okay? 3 kali lagi pertemuan. Yang next week mungkin kita bahas 1 kali materi dulu, baru 2 weeks, the last 2 weeks, okay? 2 minggu terakhir, 2 itu untuk kita gunakan presentasi. Gimana? 3 kali lagi ya? Right. Ya. 3 kali. Is it okay? Is it alright? 3 kali lagi? It's fine. Yeah, fine. Okay. Semangat ya Miss Eha ya. Oke, thank you. Oke, nanti saya juga sampaikan ke Mr. Dani atau Mr. Arif nanti yang sampaikan bahwa kita ada 3 kali lagi ya. 3 kali 3 meetings. Okay, thank you for today. And can you please open your camera? Yeah, we miss one meeting. Kenapa? Yeah, we miss one meeting, I guess. So we have miss one meeting. 3 meetings left, and I guess next week we should discuss about the presentations and academic writing for presentations. So the last 2 meeting for group or for presentation of paper individual. Ya udah, oke. Jadi tapi kalau berarti masih 3 kali ya. Maybe next week ya. Next week itu untuk academic presentation. Saya jelaskan nanti lebih detail lagi untuk speaking dan writing-nya. Gitu aja. Ya. Jadi tidak ada topik baru. This is our last topic. Oke. Okay. I think so. Oke, ya wes. Oke, deal. Oke.
Okay, thank you, Miss. Okay, Miss Alice, you have two camera here. Mr. Sahrul. Mr. Sahrul, can you open your camera? Mr. Ahmad. Okay, are you okay? Mr. Ahmad, Miss Seha, where are you? Miss Okay. Seha? Okay, finally we have our class today. All right, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Okay, once again, 1, 2, 3. Okay, thank you for today. And nice to meet you again, Mr. Ahmad. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Mr. Ugati, Arif, Miss Alice, Miss Seha, Mr. Sahrul udah out ya tadi ya. Thank you for today, and I'll see you next week, insyaAllah. And have a Amin. good day. Selamat. Yes. Weekend. Okay. Have a nice weekend and enjoy life. Okay. Stay safe. Stay safe ya. Semoga Stay at home. sehat-sehat semuanya. And I'll see you Amin next ya week, Allah. insyaAllah. Amin, Amin. amin. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Okay, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Miss Fitri. Fitria.